Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tanaman kehutanan akan menjelaskan hama dan penyakit pada tanaman kehutanan. Untuk tanaman kehutanan yang kami pilih adalah tanaman jati. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke kelompok tanaman kehutanan yang beranggotakan 9 orang, yaitu Yunusya Yunsa Sabila, Adin Kurniawan, Muhammad Afif Ardiansyah, Rahman Tandeang, Muhammad Ali Imron, Fira Triana, Faiz Natri Aziza, Sonia Karisa, dan Indah Ngraini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman-teman kelompok. Tanaman jati tidak luput dari serangan hama dan penyakit. Adapun salah satu hama yang menyerang tanaman jati adalah hama rayap pohon. Rayap pohon atau Neothermus tectonai memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Calitormitidae, genus Neothermus, spesies Neothermus tectonai. Rayap pohon yaitu jenis hama yang menyerang pohon yang masih hidup, bersarang di batang pohon, dan tidak berhubungan dengan tanah. Hama rayap pohon menyerang batang jati mulai umur 0 sampai 5 tahun. Rayap pohon menyerang bagian batang jati secara berkelompok tanpa harus berkontak langsung dengan tanah, dan gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh hama rayap pohon membentuk garis-garis yang tidak beraturan dan meninggalkan bubuk pada batang jati. Lorong-lorong gerakan ini akan mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pengangkutan zat hara dari tanah dan mengurangi perangsang pembentukan percabangan serta pertumbuhan kambium yang abnormal. Bersarang di batang pohon dan tidak berhubungan dengan tanah. Hama rayap pohon menyerang batang jati mulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Untuk meningkatnya populasi rayap pohon dipengaruhi oleh faktor pendukung untuk menopang kelangsungan hidup hama tersebut, seperti faktor cuaca, iklim, serta penyebaran populasi. Dipengaruhi oleh jenis hutan yang kemudian. Prevensi kerusakan yang disebabkan oleh hama rayap dengan tingkat kerusakan 37%, kategori tingkat kerusakan menunjukkan rayap pohon termasuk kategori agak berat. Kemudian, adapun pengendalian untuk hama ini yang pertama yaitu kita melakukan yang namanya pengendalian melalui lingkungan. Nah, pengendalian melalui lingkungan ini yang bertujuan untuk yang pertama lingkungan. Nah, kita tahu bahwa rayap ini sangat menyukai keadaan lembab. Ketika lingkungan pertanaman jati tersebut tidak bersih, maka akan memungkinkan untuk mereka berkembang biak. Maka yang kita lakukan yaitu melakukan sanitasi lingkungan. Yang kedua yaitu memberi predator pada hama tersebut. Nah, untuk predator hama ini yaitu semut, di mana semut ini akan menjadi predator bagi hama rayap. Yang ketiga yaitu kita dapat mengendalikan hama ini dengan menggunakan insektisida, di mana insektisida ini terbuat dari tanaman ataupun insektisida sintetik. Nah, untuk insektisida dari tanaman, kita dapat menggunakan tanaman-tanaman seperti akar tuba, di mana ekstrak dari akar tuba ini dapat mengendalikan hama rayap. Yang kedua yaitu insektisida sintetik, di mana untuk insektisida sintetik ini kita dapat menggunakan merek dagang seperti Tamaton, Matodor, dan Panterus. Selanjutnya akan dijelaskan yaitu penyakit bercak pada tanaman jati. Penyakit yang menyerang tanaman jati salah satunya adalah bercak daun yang disebabkan oleh jamur Phomosys sp. Adapun klasifikasi dari jamur ini adalah Kingdom Fungi, divisi Ascomycota, kelas Sorghariomycetes,
Ordo Diaportales, famili Falsaceae, genus Photmosis, spesies Photmosis sp. Penyakit bercak daun pada tanaman jati ini disebabkan oleh jamur Photmosis sp. Jamur ini merupakan jamur mikroskopis dengan struktur halus berwarna putih. Jamur ini juga memiliki karakteristik morfologi yaitu spora agak bulat dan bersekat, lalu memiliki miselium yang bersekat dan dengan arah pertumbuhan ke samping dan ke atas. Jamur Photmosis ini pada waktu muda memiliki nama hialin yang mempunyai dinding berwarna gelap serta bentuk dan ukuran pycnidium yang bervariasi. Penyakit bercak daun jati yang disebabkan oleh jamur Photmosis sp ditandai dengan gejala coklat keabu-abuan dengan bentuk yang bergerak. Bercaknya tersebar pada bagian tengah daun dan pada bagian pinggir daun serta mengalami perubahan warna menjadi kuning. Beberapa bercak kecil dalam suatu daun dapat membentuk daerah bercak yang lebih besar seperti terlihat pada pinggiran daun. Penyakit bercak daun lebih banyak terjadi pada daun-daun tua dibandingkan daun-daun yang lebih muda. Selanjutnya yaitu bioekologi dari penyakit bercak daun, yaitu kelembapan nisbi yang tinggi dan suhu yang cocok merupakan kondisi yang baik aspek pada penyakit berkembang cepat pada saat tanaman berumur 40-45 hari, sedang pada cuaca kering pada umur 70 hari. Apabila kelembapan udara sekitar 95%, maka proses penetrasi terjadi selama 6-8 jam. Pada kelembapan yang rendah, proses penetrasi akan lebih lama. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Nah, adapun pengendalian pada penyakit bercak ini, kita tahu bahwa penyakit bercak ini disebabkan oleh cendawan. Kemudian untuk mengendalikannya yaitu kita dapat mengendalikan dengan fungisida, di mana kita tahu bahwa fungisida ini yaitu racun untuk mengendalikan cendawan. Nah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penyakit tanaman kehutanan, yaitu tanaman jati. Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada materi kali ini yaitu hama yang menyerang tanaman jati adalah raya pohon. Intensitas kerusakan yang disebabkan hama ini sebesar 37% dan pengendalian dilakukan dengan cara memberi musuh alami atau predator seperti semut dan menggunakan insektisida baik yang berasal dari tanaman atau dari sintetik. Sedangkan penyakit bercak daun pada tanaman pohon jati disebabkan oleh jamur Photmosis sp. Intensitas kerusakan yang disebabkan oleh penyakit ini sebesar 16,21%. Pengendalian penyakit bercak daun dapat dilakukan dengan cara melakukan sanitasi terhadap gulma serta melakukan monitoring kondisi tanaman dan pemupukan tambah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.